lihat. Ira marah, tapi tidak sampai memukul anak, Pak. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama, apakah tindakan Kak Ira sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah sesuai keyakinan kelas? Tidak. Sesuai keyakinan kelas? Nah, menurut Kak Ira, keyakinan kelas apa yang Kak Ira langgar? Apakah saling menghargai dan menghormati teman itu penting menurut Kak Ira? Agar kita bisa selalu hidup rukun dan teman. Tepat ya, Kak Ira sudah paham. Oke, menurut Kak Ira, keyakinan apa yang harus dilakukan agar pada saat marah? Kita bersabar. Oke, pintar ya, sudah Kak Ira sudah tahu ya. Kak Ira harus berbuat apa ya? Belum harus marah ya. Oke, sekarang Kak Ira bersedia memperbaikinya? Bersedia. Oke. Kira-kira bagaimana Kak Ira akan memperbaikinya? Saya harus bersabar dan maaf, lalu terus saya juga akan membantu anak jika dia ada kesulitan dalam belajar. Terima kasih Bu Ulfa, saya sudah diingatkan untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Saya akan berusaha memperbaiki diri saya sendiri. Terima kasih Bu. Tidak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Terima kasih sudah menemani saya di sini dalam rangka salah satu tugas calon guru penggerak di angkatan 11, yaitu diseminasi penggibasan budaya positif. Oke, sebelum kita mulai ke sini, bangun dulu sebentar yuk. Ya, kita bentar aja. Semangat. Dan ding ding ding, duk duk duk, semangat. Wah, gurunya udah hebat semua. Sekali lagi yuk biar lebih semangat lagi. Semangat. Dan ding ding ding, duk duk duk, semangat. Alhamdulillah. Sudah semangat semua. Sudah makan siang belum ini? Alhamdulillah Sudah. Ya, terima kasih. Ada yang belum? Tak ada dari Oke, ibu-ibu semua, teman-teman. Saat ini kami mempunyai tugas yaitu untuk diseminasi disiplin positif, budaya positif. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak didik kita di SDN Sudimara 2. Ada beberapa macam disiplin positif, yaitu di sini di materinya disiplin positif dan nilai-nilai
digenggam erat sama muslim. Nah, itu yang ada di genggaman tangan muslim itu bisa saja menjadi suatu keyakinan yang muslim yakini, jadinya orang lain tidak bisa mencoba atau mengambilnya atau mengambilnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teorinya, yaitu teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita suka mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita seperti ini ya sama anak-anak. Kadang, mungkin tidak sering. Nah, kemudian ada stimulus respon, yaitu kontrol pilihan juga di sini. Kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, ya, beda-beda. Kemudian orang bisa mengontrol saya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol saya atau mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disiplin sering kita mendengar kata disiplin. Apakah sudah tahu kira-kira teman-teman disiplin yang sesungguhnya? Ya, disiplin itu asal kata dari bahasa disiplina, bahasa Latin yang artinya belajar. Apakah sama dengan pemahaman kita tentang disiplin? Oke. Makna asal kata ini berkonotasi adalah disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini bermakna berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal
menjudge kalau anak ini salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai seperti apa yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contohnya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aku bilang dulu.